Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 4 Juli 2022. Ya, sebelumnya saya mau minta maaf nih karena saya baru bikin video sekitar jam setengah 12 malam. Karena di tempat saya mati lampu massal ya, satu kota mati. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga, bingung. Nah, ini baru nyala, jadi saya langsung rekaman. Tapi mungkin saya uploadnya besok pagi gitu ya, saya tayangnya untuk besok pagi. Oke, pertama-tama pada video kali ini saya akan membahas ada IHSG dan Big Bang. Big Bang yang dimana akan mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Oke, harusnya dengan Bapak Ibu yang sudah menonton video Special Edition 2 ya, yang ngebahas tentang IHSG, harusnya dengan kejadian hari ini sih nggak panik ya, at least tahulah apa yang akan terjadi, walaupun juga nggak ngambil tindakan gitu, tapi udah siap mentalnya untuk menghadapi pasar hari ini ya. Jadi pada Special Edition kemarin ini juga saya udah buat targetnya. Oke, Bapak Ibu bisa cek lah. Saya nggak ada ngerubah-ngerubah, Bapak Ibu bisa cek. Dan ternyata hari ini tepat sekali angkanya di sini, gitu, tutupnya. Oke, jadi sehari ini sih sudah sesuai target. Oke, tinggal pasar ini mau ada rebound dulu atau enggak. Kalau menurut saya besok potensi ada rebound. Oke, jadi besok ada rebound ya, mungkin terbatas hit di MA 200 ini ya. Mungkin akan ngetes dulu baru akan konsol atau jebol lagi. Kalau untuk naik kayaknya saya rasa agak sulit. Oke, karena nanti dia perlu rounding yang dimana mudah-mudahan membentuk double bottom. Mudah-mudahan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, walaupun nanti dia akan lama ya, sideways lama, kalau jebol ya ini bisa sampai ke bawah. Nah, untuk ini target pertama ya, sudah hit untuk penurunan. Ini kalau saya lihat kemungkinan kalau memang ini IHSG masih drop lagi, dia akan mengarah ke 6395. 6395 di mana ini target penurunan dari max-nya ya kemarin sampai dia break ya di 695-an, dengan alasan juga kenapa ini ada gap. Di sini ada gap Bapak Ibu. Jadi nah, ini gap ini harus ditutup dulu mungkin dalam waktu dekat. Biar apa ya? Biar enak gitu. Nah, sebenarnya di sini ada nih 6100 nih juga gap. Nah, ini gap jelas banget ini. Nah, kalau ini semua gap-gap ditutup di koreksi bulan Juli sampai September ya mungkin aja. Gitu. Ya bisa aja terjadi, tergantung tergantung market kita mau nyikapin seperti apa. Yang jelas kalau memang dia drop lagi, kemungkinan nutup gap terus membal, entah habis itu drop lagi itu mungkin. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya memang ini ya Bapak Ibu lihat di sini double topnya tinggi loh. Ya, ini double topnya tinggi. Dengan naik di sini. Ya, naiknya di tutupan hari ini. Set. Ya, walaupun ini nyentuh sih. Nyentuh ini ya, naiknya. Mudah-mudahan ya nggak bener ya kalau naiknya yang di sini nih. Jadi nanti naik terus di sini terus naik lagi, drop, nah naik di sini, break, nah itu udah bisa crash beneran ya IHSG kita gitu loh. Nah, ini kalau misal ditarik target, wow, sampai mana? 5657. Ya, bisa sampai situ. Ya, cuma ini ya nanti dulu lah. Nanti dulu, semoga aja nggak terjadi.
Yang jelas ini kemarin saya juga sampaikan bahwa ISG kita baru turun koreksi sebesar minus 7,52% ya dari paling tertinggi. Saya bilang kemarin masih butuh kurang lebih 10%-an. Nah, ini udah 10%. Mudah-mudahan dengan adanya candle ini ya ada rebound dulu lah. Ya, rebound dulu biar retail nggak dikasih merah terus. Ya kan? Rebound dulu, nanti mau drop lagi ya bisa. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk ISG. Mudah-mudahan nggak panik lagi ke depannya, udah tahu. Ya, udah tahu. Jadi saya juga sampaikan bahwa nggak usah buru-buru average down. Lihat harga sekarang koreksi, ya nggak usah buru-buru. Tapi ntar takut kalau mantul gimana? Iya kalau mantul. Kalau turun lebih dalam, nah itu ya. Jadi pertanyaannya dibalik. Seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya kita ngebahas sahamnya. Yang pertama dulu nih ada BBCA, langsung saja Bapak Ibu ya. Ada BBCA ditutup di harga 7.050 dan perubahan harga minus 2,76%. Kalau dilihat dari volume hari ini sudah mulai tinggi lagi ya, udah break volume 20-nya. Kalau dari bandar lokalnya nggak kelihatan ya, 0. Nih bandar asing, bandar asing bisa kelihatan. Oke, di harga minus 283 miliar. Kalau dilihat dari bandar detektor, di sini dia netral ya. Yang beli BK, BBBQPD, SQ ya rata-rata nih retail. Yang jualan CS, AK, ZP, YU, RS, KZ, MG. Ini bandar semua. Full bandar jualan. Yang nampung BK aja sama BB bandarnya. Gitu. Nah, ini jadi kalau saya lihat di sini dia ada double top ya Bapak Ibu. Di sini double top nih, set dia break neck, ya targetnya nutup sini dulu. Nutup gap, di sini ada gap nih. Di 6.900-an ini ada gap. Nah, targetnya di sini, di area sini. Di area sini. Oke, ini area mantulnya si BBCA. Nah, di sini ada gap juga kecil. Ya, kita lihat lagi aja nantilah. Nanti dibilang ini gap kayak IHSG nih, mirip-mirip ya. Area-area sini. Jadi kalau IHSG mengarah ke sana ya BBCA juga akan mengarah ke sana. Jadi satu-satu deh. Nanti daripada dikira tebar fear. Ya kan? Dikira tebar fear. Wah, ini stock dictionary sukanya tebar fear. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadi ya saya ngomong apa adanya. Kalau memang targetnya turun-turun, jangan nanti Bapak Ibu, wah ini orang nggak asal sukanya bahas turunnya doang, naiknya enggak ya. Terserah, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu suka disuguhin yang manis-manis. Nggak mau disuguhin yang pahit-pahit ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi untuk BBCA seperti itu. Lanjut saham selanjutnya ada BBRI. BBRI ditutup di harga 4.040 dengan perubahan harga minus 2,42%. Kalau dilihat dari volume, hari ini BBRI cukup tinggi ya. Cukup tinggi, jadi koreksi dengan volume yang dimana bandar lokal nih nggak ada juga ya, nggak kebaca kayaknya. Untuk net foreign-nya dia minus 371 miliar, 371 miliar keluar. Kalau dilihat dari bandar detektor dia netral. Yang beli ada YP, BB, AKC, SPD. Yang jualan YU, ZP, RXBK, CCSQ. Nah ini kayak tukeran tempat ya. Yang di BBCA jualan, di sini dia beli. Yang di BBCA beli, di sini dia jualan. BKCCSQ ini jualan. Nah BB tetap beli, sama-sama beli. Duitnya banyak kali gitu ya. Jadi ini YP cukup banyak belinya di nampung punya YU kayaknya ya. Nah intinya gini Bapak Ibu, ini dia breakdown dari neck dari supportnya di 4228. Nah ini juga mirip, tapi kalau ini saya ngeliatnya penan ya. Jadi ada penan, dia breakdown, targetnya ya breakdown ini garis hijau 3.830 sampai 40-an, dimana itu merupakan support resisten BBRI sebelumnya gitu. Nah di bawah sini ada gap tipis
untuk BBRI. Gap tipis yang mudah-mudahan ya bisa ditutup dalam waktu dekat gitu. Seperti itu ya untuk BBRI. Jadi Big Bang berpotensi turun, tapi kalau dilihat harusnya setelah ISG kita seperti sebelumnya drop kenceng, harusnya ada rebound. Nah, jadi untuk besok mungkin ada rebound bisa hijau untuk ISG seperti itu. Oke, lanjut BBNI. BBNI ditutup di harga 7650 dan perubahan harga minus 2,55%. Kalau dilihat dari volume, hari ini break volumenya good banget ya. Tapi lokalnya nggak kebaca ya. Asingnya keluar tipis. Nah, kalau dilihat bundle sektor dia big akumulasi. Yang beli YP, BB, BQ, AK, OD, CS. Ini BB ini apa sih? Bapak bank atau apa ya? Bank semua dibeli sama BB. Ya, yang jualan ZP, CC, PD, DX, PK, YU. Nah, ini bandar-bandar juga. Nah, yang bagusnya dari BBNI di sini adalah dia membuat hammer di bawah sini ya. Nah, harapannya dia pantul kena MA 200, dia ketarik dorong membal. Nah, ini berarti tandanya buyer sudah mulai menarik di sini. Nah, di support ini ya berarti 7.500 ini BBNI ini sudah mulai menarik bagi beberapa orang. Seperti itu. Oke, jadi untuk BBNI mudah-mudahan ini confirm. Mudah-mudahan ini confirm. Nah, kalau kita ngomongin double topnya si BBNI ini dari sini ya sampai ke ini, tapi drop, harusnya naiknya di sini. Kalau ini drop, nah ini ya sama kayak ini ya, kayak target sebelumnya di sini di 6.200-an sampai 6.000 lah, 6.000 nih ya. Tadi saya tarik dikit. Nah, area-area 6.000 ini bisa sampai situ untuk dropnya BBNI. Kalau confirm ya double topnya. Ini juga area support resisten, ya kan? Area dia konsol. Jadi ada potensi ke sana kalau ISG kita drop atau crash. Kalau sekarang memang ya termasuk sudah awal-awal crash, cuma masih bisa tertahan ya, masih bisa bertahan. Ada retail yang bandar lokal yang beli cukup tinggi hari ini. Baik, BBNI seperti itu. Jadi di atas pun masih ada gap. Kita lihat aja akan nutup gap mana dulu. Kalau BBNI saya lihat sih paling gap ini nih. Nah, ini gap ini Bapak Ibu. Oke, ini gap. Kenapa? Karena dia drop di sini, dia naik langsung di atas. Jadi sini harga besoknya nggak ketutup. Itu gap ya. Jadi ini gap ya, mudah-mudahan ketutup dulu lah. Seperti itu. Untuk BBNI lanjut, saham saja ada BMRI. BMRI ditutup di harga 7.400 pas dengan perubahan harga minus 2,63%. Kalau dilihat dari volume, BMRI selalu naik ya, selalu menarik. Berarti lokal belum muncul, asing masuk 15 miliar, yang lainnya asing keluar, di sini masuk 15 miliar. Kalau dilihat dari bandar detektor malah di big distribusi yang jualan BB, RX, BK, CC, PD. Nah, BB ini berarti terhitung lokal ini BB ya, bandar lokal nih. BB terhitung bandar lokal di mana ya ini dua dan distribusi yang nampung kecil-kecil. Nah, kalau dari technical ini udah gagal, udah jelas gagal ya. Jelas gagal, jadi saya hapus saja. BMRI pun tertahan di MA 200. Pas banget ketahan di MA 200. MA 200 juga lagi di 7.400. Nah, mudah-mudahan ini pertanda baik. Itulah kenapa semoga besok ISG bisa mantul, karena Big Bang-nya ini di area-area support semua. Oke, dan bentukan candlenya memang ada candle rebound gitulah. Jadi semoga besok bisa
rebound ya tanggal 5 Juli. Kalau bisa rebound ya manfaatin yang bisa keluar gitu. Jadi jangan berharap bisa langsung terbang tinggi dalam waktu dekat. Ini masih agak sulit kondisinya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk BMRI. Lanjut, saham satu ada BRIS. BRIS ditutup di harga 1.205 dan perubahan harga minus 6,23%. Kalau dilihat dari volume, hari ini spike dibanding volume sebelumnya. Terus kalau dilihat dari bandar lokal belum kelihatan. Tapi kalau bandar asingnya justru net sell 5 miliar. Kalau dilihat dari bandar tektor jelas big distribusi. Yang jualan KZ, GR, SUOD, yang beli YU, CC, PDNI, XC, retail lagi yang beli. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin BRIS, ini saya izin ganti dulu warnanya merah, tebelin dikit. Nah, untuk kalau kita ngomongin BRIS, ya BRIS ini kan dia sebenarnya penan ya, penan jangka panjang. Nah, untuk dropnya, nah karena dia breakdown dari support di 1500, ini bisa terbentuk penan dengan target seperti ini. Dimana kalau ini jebol, targetnya adalah 1075-an. Dimana ini memang dulu resistennya si BRIS. Dan dalam perjalanan ke situ ada gap. Jadi memang berpotensi untuk si BRIS ini untuk masih turun gitu. Nah, itu target 1. Kalau target 2-nya ini ada penan. Oke, ini ada penan dimana dia drop sampai penannya drop, targetnya nutup gap gitu. Jadi ini nggak asal saya gambarnya, mas ada potensi ke sana. Jadi sekali lagi nggak usah buru-buru, dan ini memang big distribusinya BRIS ini deras banget gitu. Oke, jadi memang BRIS belum menarik untuk saat ini. Dia masih berpotensi untuk terus turun ke bawah. Gitu untuk BRIS. Lanjut saham selanjutnya ada Arto. Arto ditutup di harga 7950 dan perubahan harga minus 7,4%. ARB ya Arto. Kalau dilihat dari volume dia juga menipis. Lokal juga nggak keluar, belum keluar ya, tapi beberapa hari ini sih tipis ya dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Kalau dari lokal jualan lagi 16 miliar jualannya. Dari asing 16 miliar. Nah, kita ini aja langsung ke analisa teknikalnya. Dia di sini mendekati supportnya lagi ya, Bapak Ibu. Dia mendekati supportnya, dia breakdown. Jadi kalau kita ngomongin breakdown seperti biasa, kita bisa langsung bikin target di mana ini penan, ini resistennya. Jadi dari sini ke sini dulu ya, kalau dia di sini ya sama kayak ininya jelas ya. Nah, jadi potensi dia ke situ dulu. Kita lihat nantinya, atau bahkan dia bisa lebih tinggi, ya bisa aja. Gitu. Jadi ini kemarin dia setelah downtrend ada rebound, terus dia turun, tapi mudah-mudahan cukup sampai di sini. Kenapa? Karena ya biar bikin wave 1, terus dia 2 higher low, baru dia membal lagi. Jadi kalau ngeliatin Big Bang yang lain besok bisa membal, mudah-mudahan besok Arto juga bisa membal. Jadi dia ngebuat waving ya, Elliott Impulse Wave dari 1 ke 2, ini 2, terus habis itu naik ke resisten ya. Ini kira-kira aja, bukan pasti, ke support terus nanti naik lagi entah ke sini gitu. Mungkin seperti ini. Mungkin ya. Jadi ini ada pertengahan jalan, dia bisa breakdown bikin double bottom, atau dia besok membal bikin wave ketiga seperti itu. Untuk Arto, lanjut saham saja ada BBB. BBB ditutup di harga 945 dan perubahan harga minus 6,44%. Kalau dilihat dari volume, dia sebenarnya masih tipis, tapi memang seperti ini terus.
Seperti ini terus ya. Jadi dia belakangan ini kurang rame nih BBYB ini. Nah, ini kemarin lokalnya masuk cukup tinggi, asing keluar tipis sebelumnya masuk ya. Oke, jadi untuk BBYB sendiri kemarin saya kasih area orange, kemungkinan dia sideways di situ karena ini area di sini ya. Sebenarnya bisa bertahan dia di sini. Cuma karena memang hari ini tekanan pasar cukup besar ya, BBYB jadi terkena imbasnya juga nih. Nah, jadi kalau sekarang kondisinya BBYB ini bisa double top dengan naiknya di area sini ya di 1180-an. Target penurunannya seperti biasa kita gambarkan ya dari sini ke sini ke area 860 di mana ini memang area resistannya sebelumnya untuk BBB. Dan kalau dilihat di sini ada little gap. Nah, ini ada little gap. Ini potensi untuk ditutup dulu gitu. Kalau angkanya udah di sini, jadi BBB masih berpotensi untuk drop. Nah, nanti tinggal ada reversal, ya potensinya adalah untuk nutup gap atas gitu. Kan enak ya, nutup gap atas. Nah, cuma memang belum waktunya. Dilihat dari ISG juga seperti ini ya. Gendeng juga gitu kan. Nah, ini aja kita lihat nih kalau dia big fuse-nya. Ini double top-nya awal ya, double top-nya awal. Double top, ini neck-nya. Kita lihat target penurunan BBYB nih. Sini. Nah, ini udah tercapai 1. Oke. Nah, ini dia double top area sini. Double top area sini. Ini ada double top, naiknya di sini, high-nya di sini, tarik turun. Nah, kemarin ya kan? Cuma di sini dia juga kebentuk double top lagi. Nah, jadi bisa berlanjut gitu Bapak Ibu ya. Agak ngeri memang. Nah, kalau ini ya, ini dia double top yang sama di sini. Nah, ini memang agak jauh nih. Agak jauh ya. Juga kurang tahu sih confirm apa enggak. Yang jelas ini naiknya di sini. Ini jauh banget ini. Nah, naiknya di sini. Ini digeser. Sini ya. Wah, kan jauh banget. Bisa nyampe ke 250. Nih supportnya mereka dulu nih. BBYB itu kan mainan di situ terus. Nah, ini nggak tahu nih tercapai apa enggak lah, mudah-mudahan enggak ya BBYB. Jadi saya nggak tebar fear. Cuma ini kalau ada indikasi seperti itu ya hati-hati aja. Ya, yang jelas ini target terdekat, ini target 1 udah, target 2 udah, target 3 di sini. Di 861 nutup gap. Nah, di sini ada gap juga. Nah, ini nggak tahu akan tercapai apa enggak. Dinikmatin aja dulu perjalanannya ya untuk BBYB. Seperti itu. Lanjut saham terakhir ada BDMN. BDMN ditutup di harga 2.320 dengan perubahan harga minus 1,28%. Kalau dilihat dari volume dia tipis. Kalau dari asing keluar tipis ya. Lokalnya nggak kelihatan. Oke, jadi BBB juga breakdown dari uptrend line-nya dan supportnya di 2350. Nah, kalau sudah seperti ini, potensinya adalah ya target penurunan. Target penurunan bisa ke 2222 di mana sebelumnya adalah support dan resisten dari BDMN. Ini sangat valid. Oke, jadi sangat berpotensi ke sana, sangat valid. Mudah-mudahan dari sini dia ada pantulan untuk BDMN. Gitu ya. Jadi memang untuk bank-bank ini semuanya berpotensi koreksi dulu. Melihat ISG kita yang seperti ini. Tapi nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu kapan. Yang jelas kalau target-target ini sudah terpenuhi enak, ya enteng naiknya atau geraknya itu enteng.
Apalagi kalau dari target penurunan terus dilanjutin nutup gap, itu enteng, enak banget. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi coba ditonton videonya itu sampai habis, jangan di skip-skip. Jadi nggak panik ya, atau nggak nanya lagi, Pak saya nyangkut ini di saham ini di harga segini, gimana ya? Nah itu saya yakin deh, Bapak Ibu tuh pasti nge-skip videonya. Ya saya bukannya memaksa Bapak Ibu untuk nonton, enggak. Cuma kalau saya udah nayangin terus habis itu nanya lagi, ya saya tuh berusaha jawab satu-satu. Bapak Ibu minta request apa, saya jawab. Nanya, oh ini gimana Pak, ya saya jawab. Cuma minta tolong, itu kan saya juga udah jelasin plannya tuh jelas. Target kemana, ini gimana, dan rata-rata kan hit. Oke, jadi bisa diikutin itu dulu. Silahkan ambil langkah pilihan gitu. Dan dianalisa lagi ya Bapak Ibu, jangan ditelan mentah-mentah. Apa analisa dari saya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi sekian ya, saya nambah ngomong lagi. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah mensupport channel ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.